Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Selamat sore sahabat Suara Sidoarjo dan juga sahabat Jawa Timur yang hari ini sudah standby ya di ruang dengarnya. Dan tentunya bersama saya Mega Laksana Putri yang akan memandu di program Dinamika Jawa Timur bersama Erlangga Forum. Dan tema kali ini mengenai perbincangan inovasi kepemimpinan daerah, belajar dari Wali Kota Madiun. Tentunya dengan narasumber kita, yakni di sore hari ini ada Dr. Andes Haji Maidi SH selaku Wali Kota Madiun. Assalamualaikum. Dan juga ada Dr. Suko Widodo, Ketua PPMK Universitas Erlangga. Ada Dr. Insinyur Jumadi, Kepala Dinas Kehutanan, dan Prof. Madri Munir Sukoco selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER Universitas Erlangga. Ada juga yang terakhir ini Suprapto Wijoyo, Wadir 3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Dan tentunya di program Dinamika Jawa Timur saat ini disiarkan serentak di jaringan LPPL Jawa Timur. Ada Kabupaten Sidoarjo tentunya sebagai radio host, dan ada Kabupaten Blitar, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Malang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang, Kota Pasuruan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Sampang, dan Kota Malang. Wah, semangat sekali nih ya, banyak sekali yang ikut relay di program kali ini. Kita sapa terlebih dahulu untuk Prof. Jojo. Selamat sore Prof. Jojo. Iya, senang sekali hari ini sorenya saya disambut senyum yang bahagia oleh Prof. Jojo ini. Iya, mohon maaf Prof. Jojo, ini suaranya kurang kenceng nih. Iya, boleh dikencangkan sekali lagi Prof. Jojo biar menggema ke seluruh kabupaten pelosok Nusantara Indonesia terutama. Ya, gimana? Apa sudah diterima dengan baik? Iya, sedikit terdengar jelas ya. Namun suaranya agak lirih, kecil gitu. Jadi Mega anggap forum dimanapun berada. Alhamdulillah sore ini kita telah berjumpa bersama acara Erlangga Forum dengan tokoh-tokoh hebat yang luar biasa, ya, luar biasa karena dihadiri langsung oleh tokoh besar. Ini cek suaranya di media, cek ya. Mohon maaf ya. Nah, Mega. Iya Prof. Jojo. Halo, apa suara bisa diterima dengan sangat baik? Jelas kalau kali ini. Nah, ini jelas banget ini suaranya langsung menggema ini ya. Alhamdulillah. Jadi Mbak Mega, para sahabat Erlangga Forum dimanapun berada, alhamdulillah acara Erlangga Forum sore ini kehadiran langsung oleh tokoh besar, ya, yang sampai kita ini belajar banyak. Siapakah beliau? Saya ingin sapa langsung Bapak Dr. Andes Haji Maidi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister Pendidikan. Komplit kalau saya mau cone ya Pak Wali ya. Assalamualaikum Pak Wali. Assalamualaikum. Pak Wali, relax, bajunya putih-putih, foto aku sini foto. Wah, hari Jumat macam apa? Hari Jumat ini kok. Alhamdulillah.
Pak Wali ini kok kelihatannya di belakangnya itu banyak-banyak kursi ini. Pelayanan publik tidak ada henti nih Pak Wali ya? Iya, langsung 24 jam. Jadi untuk itu acara hari ini ngambil tema besar inovasi kepemimpinan daerah belajar dari Wali Kota Madiun. Dan belajarnya tidak tanggung-tanggung, langsung didampingi tokoh Madiun Pak Wali di sini. Dia adalah Dr. Suko Widodo. Tepuk tangan kanggo Mas Suko. Assalamualaikum Mas Suko. Waalaikumsalam Mas Parto, Waalaikumsalam Mas Maidi. Saya bangga karena saya pernah bertemu beliau di meja di mana beliau duduk sekarang. Sekitar mungkin 6 bulan yang lalu ketika masih ramai-ramainya COVID dan kita beruntung sekarang Madiun rendah makin menghijau. Oh iya, kalau saya 2 pekan lalu udah ketemu beliau Zoom gini, langsung di acara saat itu acara perspektif, ketemu cocok hati nih Mas. Nggak ada pecel di depannya. Nah, nanti sudah janji Pak Wali ya, kita bisa live nanti seluruh jajaran pimpinan dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga akan siaran live Airlangga Forum di Balai Kota ya. Oh tidak hanya itu, saya pengen di Pasca ini depan ketika satu hari itu ada pasar Madiun. Kita siapkan nanti teman-teman dimanapun sediakan pecel dari Madiun. Nah itu dasar kan. Mentang-mentang mau Pak Buma. Iya dong. Jadi alhamdulillah juga dihadiri di sini oleh Profesor Badri Munir Sukojo, SK MSI PhD. Komplit apa kurang komplit gelar ini? Assalamualaikum Pak Badri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro Jojo. Alhamdulillah. Pak Wali Kota, Pak Widi, tahu Ibu. Iya, Pak Direktur. Saya itu kenalnya itu langsung lewat acara begini, tapi langsung hatinya cocok. Apa itu ya tanda-tandanya Pak Wali Kota Arab sekolah dokter loh, UNER ya. Gitu. Dan juga dihadiri Bapak Jumadi, Dr. Insinyur Jumadi MMT. Pak Jumadi, Assalamualaikum. Beliau tadi izin agak terlambat, tapi satu hal yang luar biasa adalah kita semua orang-orang kampus, karena ini Pak Wali, di ruang-ruang akademik, di ruang-ruang kelas, ada live melalui YouTube, ya streaming, disaksikan oleh Sivitas Akademika, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Kenapa kita semua dari UNER dengan bangga untuk belajar inovasi kepemimpinan kepada Wali Kota Madiun? Karena kita punya kenangan hebat dan kita saksikan tayangan berikut ini. Kota Madiun merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, terletak 160 km sebelah barat Surabaya atau 111 km sebelah timur Surakarta, Jawa Tengah. Pembangunan di Kota Madiun cukup pesat. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Madiun Maidi, perkembangan infrastruktur, penguatan potensi wisata dan sentra ekonomi, hingga pengembangan kreativitas warga menjadi daya tarik tersendiri. Bermula dari pembangunan kawasan Pahlawan Street Center dengan beberapa ikon negara di dunia lengkap dengan fasilitas lapak souvenir. Pembangunan Simpang 5 Tugu Pendekar yang memiliki nilai historis bahwa Kota Madiun merupakan kota pendekar. Tak hanya sebatas itu, pembangunan rumah tak layak huni turut menjadi perhatian wali kota untuk memberikan kenyamanan para warganya. Selain itu, wisata Edupark Rawa Bening turut melengkapi pembangunan yang ada di Kota Madiun sebagai tempat pembelajaran mulai dari perkebunan hingga pengembangan lebah madu. Kota Madiun
juga memiliki pusat jual beli dan wisata setiap hari Minggu, yaitu Sunday Market. Berlokasi di sekitar Taman Bantaran Sungai Kota Madiun, yang menawarkan berbagai jenis makanan dan minuman, serta produk unggulan Kota Madiun. Tak hanya sebagai kota pendekar, Kota Madiun juga dikenal sebagai kota sejuta bunga, yang memiliki keindahan luar biasa, dengan berbagai macam bunga yang ditanam di berbagai tempat. Wali Kota Madiun berusaha menjadikan penjuru kota sebagai tempat wisata yang indah dan mampu menjadi daya tarik wisatawan, sehingga menjadi window display Jawa Timur bagian barat. Di tengah pembangunan yang sedang berlangsung, pandemi COVID-19 melanda. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan kesejahteraan warganya, seperti membagikan sembako kepada masyarakat yang terdampak, membantu warga yang menjalani isolasi mandiri dengan merealisasikan program 1 RT 1 dapur umum, dan menyiapkan gerai masker di beberapa fasilitas umum, serta memasifkan tracing dengan swab antigen gratis, hingga pemulihan ekonomi seperti pembangunan lapak-lapak UMKM di 27 kelurahan. Wali Kota Madiun pun turut mendengarkan aspirasi warga, baik secara langsung maupun secara virtual. Mulai dari program Wali Kota Bersama Rakyat, seperti tinggal bersama warga sebelum masa pandemi, hingga cangkruan dan program virtual yang disajikan melalui LPPL Radio Suara Madiun dalam program Wali Kota Menyapa. Kota Madiun, kota pendekar, sejuta bunga, kota yang aman, nyaman, dan damai untuk kita semua. Alhamdulillah, ini langsung Mas, aku ini jadi kalau deket Madiun berangkat aku Madiun, aku Madiun. Dari sini kan paling 1,5 jam sih. Makanya kapan-kapan kita ajak Prof Badri, kita paksa Pak Maidi untuk menjadi bagian dari dokter di sekolah pasca. Sekolah pasca. Gitu, Pak Wali. Jadi langsung saking semangatnya saya sejuta bunga, Wali Kota Menyapa, cangkruan, turun neng omahe warga kota, ya Allah, ini kan luar biasa ya kepemimpinan. Ya, ada satu yang pengalaman menarik, saya kaget waktu Pak Maidi itu awal-awal COVID itu menyetop orang-orang luar Kota Madiun, datang dimarahi, kue cantik rek, gitu. Terus nih, kamu harus pakai gini. Tapi habis dimarahin dikasih masker, disangoni 50.000 waktu itu. Nah itu yang menurut saya kepemimpinan baru dalam konteks milenial ya, ke komunikasi itu saya kira itu yang menurut saya menarik, Mas. Nah untuk itu kita sapa Pak Wali, apakah dulu lahir Projok itu kepengen jadi wali kota? Monggo cerita ringan dulu Pak Wali. Cita-citanya sampai pada inovasinya. Monggo Pak Wali. Ya, terima kasih Prof. Diberi kesempatan khususnya untuk Kota Madiun. Jadi memang darah pendidikan Prof. Jadi darah pendidikan. Ngajar di SMP, terus di SMA, kepala sekolah, dinas pendidikan. Ini darah pendidikan. Dengan kondisi ini tentunya walaupun saya menjadi seorang pemimpin, ini pasti tidak lepas dari pendidikan ini. Jadi bagaimana kita mendidik masyarakat yang kurang sempurna menjadi sempurna. Ide-ide dan sebagainya itu saya sampaikan pada masyarakat. Inilah yang kepemimpinan yang dari bawah dan kepemimpinan dari tahu hati semua masyarakat yang ada di bawah, semua kelompok yang ada di bawah, tentunya
hal-hal yang kita sampaikan pada masyarakat di dunia kepemimpinan program-program pembangunan ini mudah diterima. Jadi mudah diterima. Ya. Jadi kondisi ini yang selama ini saya lakukan, Prof. Ayo, dari bawah sampai jadi wali kota dengan segala edukasinya. Oh, sekarang sudah masuk Pak Jumadi. Saya pagi bersama Pak Jumadi. Pak Jumadi. Halo Pak Jumadi. Lagi ada gangguan jaringan ya di Jumadi. Dengan kemudian nyalon jadi wali kota. Sampai kok banyak punya ide kayak gitu tadi. Satu RT-nya punya dapur umum, segala inovasi warga sampai cangkuannya apa tidur di bawah. Idenya dari mana itu Pak Wali? Ya begini, Prof. Pada dasarnya bahwa mana wali kota, wali itu bapaknya orang Madiun semuanya. Bapaknya orang Madiun itu mulai dari golongan apa saja, saya harus tahu. Dan saya pasti harus tahu isi hatinya, apa yang dimauinya. Nah, dari kondisi ini tentunya kalau kita tahu semuanya, satu hal yang menjadi catatan saya setiap Jumat saya kuliner semua kelurahan. Tapi saya tidak belanja makanan, Prof. Saya belanja masalah. Keliling kemana-mana itu di kelurahan dan sebagainya. Saya cari masalah, artinya ada masalah apa. Itu yang saya belanja, saya keliling. Dengan tahu belanja masalah ini semakin banyak ada masalah, inilah saya harus inovasi untuk melayani masyarakat yang ada. Tapi untuk memberikan solusi. Jadi pemimpin Pak Wali ini beliau langsung bilang, aku dan sekarang kita sapa Pak Jumadi yang sudah masuk. Assalamualaikum. Pak Jum. Assalamualaikum. Nah, iya Pak Jum. Ya, alhamdulillah. Kita langsung ketemu Pak Wali Kota ini. Gimana? Pesan jenengan gimana ini Pak Jum? Lalu namanya masih terputus ya. Jaringan kepada Pak Jumadi. Sekarang saya lanjutkan apresiasi apa yang diberikan. Kalau Pak Wali Kota ini dasarnya langsung pendidikan terus sih. Mudah-mudahan langsung ambil di situ Wali ya. Iya, Prof, nanti cari teman 5 atau gimana, Prof? Nah, sendiri ya terlalu lama nanti. Nanti kita selesaikan. Itu tapi Prof Jojo ada Pak Badri nanti dari aspek kepemimpinan. Saya melihat memang karena beliau adalah seorang guru sebetulnya awalnya setelah pendidikan, prinsipnya saya kira Ki Hajar Dewantoro. Bagaimana beliau berada di depan, ingat sosok Lodo, itu yang saya kira puncak dari teori kepemimpinan dunia itu kan sebetulnya itu. Menurut saya sebenarnya terlalu kecil bagi Pak Mahdi di kota ini. Tapi ojo dipancing-pancing di sini ya Pak Wali ya. Biar apa? Merampungkan, menuntaskan yang berkembang di Kota Madiun. Dan ini Prof Badri Munir yang sudah keliling dunia melihat tayangan dan inovasi Pak Wali Kota, bagaimana respon panjenengan? Kita respon ya. Pak Badri ini juga tergoda dengan gadis Madiun, makanya istrinya dari Madiun. Ini aja dibuka dulu. Jadi Pak Wali, Prof Badri Munir ini istrinya juga gadis Kota Madiun. Untuk ini keluarga di Madiun nyaksikan semua ini. Jangan menurutnya Pak Maidi. Oh ya, menurutnya Pak Maidi waktu sekolah SMP ya. Monggo Prof Badri. Terima kasih Prof Jojo. Tentu dengan pemimpin-pemimpin yang inovatif dan makin banyak hadir di Indonesia, agenda-agenda transformasi ekonomi khususnya yang ada di Kota Madiun pasti akan bisa terlaksana. Tadi ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota, saya rasa bagaimana membangkitkan perekonomian di Kota Madiun khususnya di industri kreatif tadi sangat bagus sekali.
dan nanti makin banyak masyarakat Madiun yang nantinya bisa menikmati inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Bapak Wali Kota. Iya, jadi tambah memberi support ya, memberi support. Gak support gimana, wong istrinya dari Madiun. Jadi luar biasa. Pak Jumadi apa bisa sambung? Tapi Pak Wali, saya kembali kepada Pak Wali Kota. Kalau dari impian panjenengan, inovasi yang sudah panjenengan lakukan tadi, apakah memang masyarakat semua tergerak? Kalau hari ini nih alhamdulillah, camat, lurah, informasinya ke kami, datang tumplek-blek, bahkan Pak Guma, yo masuk kok itu, watang kafe misalnya. Sekarang melihat perkembangan kepemimpinan ini dari masyarakat Kota Madiun, mimpi jenengan apa yang belum terwujud? Ya, jadi gini Prof. Yang jelas bahwa Kota Madiun ini kotanya hanya satu diapit 10 juta penduduk, kabupaten sekitarnya. Kota yang satu-satunya di Jawa Timur bagian barat, saya harus bisa melayani 6 kabupaten di sekitarnya ini. Segala kebutuhannya, segala yang diinginkan, fasilitas-fasilitas ini harus saya siapkan. Artinya tatkala itu nanti kita siapkan, walaupun kota saya kecil, penduduknya sedikit, tapi saya akan bisa menyervis kabupaten sekitar Kota Madiun ini. Tentunya ini tidak mudah, perlu waktu, pemikiran-pemikiran dan masukan-masukan dari banyak teman, Pak Guma, Pak dan sebagainya. Sehingga saya ada muserbang nanti Pak Guma juga akan memberikan masukan-masukan program-program tahun yang akan datang dengan keberadaan sekarang, keberadaan yang akan datang. Ini masukan-masukan ini yang sangat saya harapkan karena di samping sekitar Madiun tentunya kita juga ingin go bahwa kota ini harus paling tidak terbaik di Jawa Timur bagian barat. Terbaiknya inilah yang tentunya banyaknya masukan-masukan. Nah masukan-masukan itu tidak bisa kalau di sekitar saya saja tidak bisa, Bro. Masukan itu salah satunya saya terima kasih kalau dari semua UNER dan sebagainya memberi masukan. Apalagi tadi Profesor Badri dari istrinya dari Madiun. Wah ini luar biasa, ini saya tunggu. Saya tunggu itu, Prof. Ini yang saya tunggu nanti itu. Ya. Jadi alhamdulillah support yang jelas Universitas Airlangga kami informasikan Pak Wali sekarang oleh Kementerian Ristek Kemendikbud kami masuk kampus 4 besar terbaik di Indonesia, 19 terbaik di Asia, ya toh? Termasuk dalam jajaran universitas yang diperhitungkan di dunia internasional karena Prof Badri, direktur kami itu istri ini Kota Madiun, ya nanti wajib silaturahmi mulai nang Morotua juga mampir ke nang Pak Wali Kota. Iya Prof Badri ya. Mas Jojo, jadi yang saya maksudkan nggak manas-manasi Pak Maidi bahwa terlalu kecil itu. Maksudnya beban Pak Maidi itu bukan sekedar Kota Madiun hanya penduduk 200.000, tapi Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan itu pasti bertumpu karena Madiun itu adalah meeting point bagi wilayahnya, besar wilayahnya. Dan dia pusat universitas, pusat transportasi kalau mau ke kereta dan sebagainya. Dia menjadi kota pusat bisnis lah. Tadi itu masuk ke Arab tak omong ngene. Asline ketok iki gak mimpin mek satu kota Pak Maidi ini, tapi selusin daerah kan 12 daerah tadi yang 10 juta. Jadi ini pemimpin selusin daerah. Jadi selusin daerah enggak tak sebutno daerah Mas engko sampean dadi kancane bupati ini loh. Terakhir tempatnya Pak Jumadi. Nah, untuk itu Madiun berarti tadi central point sebuah kawasan. Jadi ini penting mengorkestrasi. Jadi Pak Maidi ini mengorkestrasi bahasanya Prof Badri nih saya pinjem nih. Mengorkestrasi daerah sekitar yang tadi 10 juta lebih penduduk. Nah, dalam hal yang semacam ini, nah ini 10 juta lebih ini tadi penduduk sampai 12 wilayah.
dan Madiun menjadi central point-nya kan gitu. Nah, hal semacam ini Pak Jumadi sebagai orang Provinsi Jawa Timur, dulu PLT Sekda Pemprov, dulu BPKAD, Bapeda, sampai asisten gubernur di bidang perekonomian, melihat potret Madiun yang luar biasa semacam ini, apa kira-kira kesan dan selanjutnya yang harus dikembangkan di Kota Madiun? Pak Jum, silakan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum, Pak Wali. Batri, Mas Suko yang punya Madiun juga nih. Saya dari Pak Menggi. Dan teman-teman semuanya, jadi Madiun ini punya gravitasi ekonomi yang cukup kuat karena existing atau yang masa lampaunya juga kota ini menjadi kota empiris histori dari sebuah perkembangan struktur kota. Jadi gravitasi ekonominya cukup kuat sekali. Yang kedua, next-nya juga ada beberapa nanti yang harus ditangkap Pak Wali Kota. Yang pertama, kota ini ada di spasial Selingkar Wilis dan Pansela. Jadi Selingkar Wilis itu ada beberapa kabupaten dan saya pikir kota yang bisa menjadi pusat layanan jasa untuk mensupport daerah hinterlandnya adalah di Kota Madiun. Jadi ini yang barangkali next harus menjadi perhatian serius dari Pak Wali Kota karena sudah memappingkan 12 kabupaten kota termasuk masuk ke wilayah saya di Kota Sragen ini. Jadi itu sudah masuk juga. Yang kedua Pak Wali, ada beberapa teman-teman di sebelahnya Pak Wali juga akan mengembangkan kawasan industri. Tentu mereka tangkap aja mumpung belum, mereka akan lari ke Solo. Karena letaknya di kawasan industri Ngawi itu di Widodaren dan Karanganyar. Itu kalau mereka pasti SDM banyak ada di situ, apakah mereka ekspatriat atau tenaga-tenaga ahli ada di kawasan itu, pasti tangkap aja mereka untuk menjadikan Kota Madiun yang sekarang etalasenya luar biasa sekarang Pak Wali Kota. Ini saya kaget melihat kota ini sudah luar biasa, cuman Pak Wali sedang nata-nata di dalam juga itu. Sampai kita jalan belasuk-belasuk kemarin. Jadi yang next ke depan Pak Wali sangat penting ketika Ngawi itu punya kawasan industri di 1.200 hektar yang sekarang lagi berproses itu mereka tarik aja gravitasinya ke Madiun. Jadi ini yang next ke depan seperti itu. Sehingga wilayah ini walaupun ada Trans Tol Jawa tetap menjadi gravitasi yang cukup kuat karena layanan jasa ada di Kota Madiun, baik rumah sakit provinsi ada di sini, rumah sakitnya Pak Wali sendiri ada di situ, ada Inka ada di situ, sehingga inilah sebenarnya label nasional ekonomi itu ada di Madiun juga. Nah ini kesempatan brand seperti ini Pak, ini semakin peningkatan kualitasnya. Kalau saya melihat angka-angka Pak Wali Kota, Prof. Badri dan Mas Suko, Pak Parto, angka ini ya ini ilustrasi lah Pak Wali punya top co-public juga masuk next wilayah, ada punya IMP Smart, punya sepeda Sibadu, kemudian next Mas punya wilayah masuk zona integritas wilayah bebas korupsi, sehingga performa angkanya next Mas angka tadi terus yang tadi Mas, nah angka belum tadi. Nah angka ini Pak Wali yang saya mixkan Pak Prof. Badri, tentu teman-teman di research sudah antara social index sama economics index kelihatan bahwa ekonomi Pak Wali yang memang kalau kita lihat di masa-masa terakhir itu yang hampir mendekati sama dengan tahun sebelumnya, tetapi angka untuk Human Development Index-nya Pak Wali luar biasa, sudah sangat tinggi sekali. Di atas 70 itu sangat tinggi, apalagi di atas 80 sudah sangat tinggi sekali. Ya, 80%. Dan performan dari poverty-nya juga untuk miskinnya sudah single digit, dan bahkan di terakhir memang kenaikan dikit itu semuanya sama, tetapi sudah masa kepemimpinan Pak Wali yang sekitar beberapa tahun terakhir sudah ada di angka-angka yang menunjukkan inklusivitas growth Prof. Badri ya, kalau saya melihatnya. Artinya tangan dinginnya Pak Wali ini sudah bisa mencapai kalau
misi provinsi di pertumbuhan inklusif ini terjadi, kalau saya lihat ada di Kota Madiun. Termasuk inflasi Pak Wali juga ada di bawah angka growth-nya. Ini yang seringkali Pak Presiden kalau ngomong angka pertumbuhan dan inflasi awal-awal Presiden menjabat waktu ada kata-kata TPID dulu, ini yang selalu diutek-utek sama Presiden. Ternyata angka inflasinya ada di bawah angka pertumbuhan. Ini yang kalau Prof Badri ini Badi ya Prof ya, untung ya. Iya. Tidak rendah tapi yang miskin masih sedikit. Enggak, kalau cara Madiunnya enggak tekor itu. Ini karena Pak Wali punya banyak inovasi di dalam, inovasi ekonomi yang pecel itu, kampung pecel kemana itu yang luar biasa, itu daya tarik. Itu tadi yang saya maksud Pak Wali, gravitasi ekonomi pertahankan, karena next ke depan di samping Pak Wali ada kawasan-kawasan industri yang akan terbangun, sehingga perlu dinikmati oleh teman-teman di kota, sehingga layanan yang saya lihat etalasenya sudah luar biasa. Ini menjadi modal dasar untuk bisa peluang ke depan bisa ditarik, termasuk narik teman-teman tadi yang Sragen masuk juga menjadi radarnya Pak Wali. Ini kan luar biasa, sudah kelewati Ngawi, Sragen ditembak juga. Ya, luar biasa ini Pak Jumadi. Luar biasa, saya ini pakai strategi apa ini Pak Wali bisa melangkahi Ngawi sampai masuk ke Sragen. Nah, apa saja itu strateginya Pak Jumadi? Ya. Prinsip overall saya pikir tracknya sudah, kalau saya orang ekonomi tracknya sudah ada di inklusivitas, tinggal memang dari akhir-akhir ini kita kontraksi biasa semuanya, tapi ada di growth yang ada di tracknya. Terima kasih Prof. Luar biasa. Jadi Mbak Mega. Iya Prof Jojo. Ya, apa saja strateginya sampai istilahnya ya bantir Kota Madiun ini karena tadi ono tangan dingin Pak Wali, juga ada tangan hangat karena apa tadi? Goreng-goreng barang Pak Wali. Waduh. Tapi bagaimana ke depan? Tentu ikuti dulu setelah commercial break berikut ini. Mbak Mega. Iya, Prof Jojo. Ya, baik sahabat, kita akan ikuti. Iya, Prof Jojo, saya mendengar Prof Jojo. Iya, kita break komersial di berikut ini ya untuk sesi selanjutnya ya di Erlangga Forum. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi
vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor Komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, Komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, Komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya sahabat, masih di program Erlangga Forum di sore hari ini yang hadir setiap hari Jumat pukul 3 hingga 5 sore nanti yang akan menemani Anda tentunya di ruang dengar Anda. Dan simak juga program ini di radio kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Ya, Prof Jojo. Ya, Mega, terima kasih sekali. Dan kita sudah mendapatkan banyak perspektif tadi yang dari Pak Jumadi tentang Kota Madiun ini. Nanti tapi juga luar biasa kalau dikembangkan Greenomik Pak Wali Kota, karena Madiun ini satu-satunya kota di Jawa Timur yang punya hutan. Yang punya hutan ini Madiun loh Mas, masuk Madiun yang punya hutan itu. Lain ini kan nggak punya, emper-emperan hutannya. Ya, kota karena statusnya kota gitu loh. Kota tapi di dalamnya ada hutan. Untuk itu kapan hari itu kalau saya nanam pohon sering di sana. Dan kota ini kalau ngelihat gini kan nanti ukurannya tidak di Indonesia Mas. Karena menyangga tadi 12 daerah itu, jadi mimpinya pasti kota kelas dunia. Begitu ya Pak Wali ya. Mimpi-mimpi panjenengan untuk menata Madiun ini pasti harus berkelas dunia. Ya. Silakan Pak Wali. Ya, jadi tadi sampaikan Pak Jumadi, terima kasih masukan yang luar biasa. Memang program-program bahwa dari 12 yang kotanya hanya satu Madiun, tentunya sarana semuanya kita lengkapi. Hari ini yang menarik dunia pendidikan, yang akan menarik 12 tadi, bahwa kota dunia pendidikan yang kota ini mulai dari Politeknik Negeri, Akademi Kereta Api, semuanya UNS sudah buka di perbatasan kota, di Caruban. Unisa sudah di perbatasan kota kabupaten di barat. Ini. Nah, kalau ini nanti semuanya sudah seperti ini, tentunya kota ini semakin lengkap. 12 itu insya Allah dalam dunia pendidikan. Dunia kesehatan tentunya banyak yang cari fasilitas rumah sakit yang cukup bagus. Kita sudah punya provinsi, kita punya 9 rumah sakit di kota ini. Insya Allah akan ada rumah sakit internasional yang ada di sini. Rumah sakit internasional ini nanti ya, yang nantinya kualitasnya semakin baik. Tentunya ini akan dibutuhkan salah satu yang dalam waktu dekat 12 kabupaten tadi. 12 kabupaten. Ya. Dan di samping itu kondisi-kondisi ekonomi yang nantinya akan menarik, kita punya program bahwa adanya kampung pecelen dunia yang nanti insya Allah ini pembangunan sudah mulai berjalan. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan Pak Jumadi, memang ring road timur Lingkar Wilis satu-satunya yang nanti tempatnya jasa adalah di Kota Madiun. Dan kebetulan kita juga ada ring road timur, yang nantinya juga akan menjadi pengembangan Kota Madiun. Dan inilah yang pecelen yang nantinya akan wahana dunia, yang ini pembangunannya sudah dimulai. Dan di sini nanti akan ada Masjid Istanbul, insya Allah akan kita pindah di Istanbul. Gak perlu ke Turki ya, Korek. Kita pindah di sini. Dan di sini nanti akan menjadi kampung pecel, di mana kampung pecel kita sudah MOU dengan Menteri Kesehatan, khususnya sayur apa saja yang membawa kesehatan itu yang dibutuhkan masyarakat nanti. Inilah yang nanti ini pembangunannya sudah mulai berjalan. Dan di samping itu untuk Kota Madiun, kenapa kita bisa akan menarik 12? Bahwa di sini di samping untuk wahana ini, saya punya tempat untuk
keajaiban 6 negara yang hari ini sudah 70% ya. 70%, tolong Wan, sumber respon. Negara mana saja Pak Wali? 6 negara ini yang sekarang sudah 60%. Salah satunya di dekat Balai Kota ini, di Balai Kota ini, di Balai Kota Madiun, ini yang sudah 60%. Inilah yang akan jadi wahana dunia yang nanti insya Allah tidak dimiliki 12 kabupaten. Ini sekitarnya saja. Itu belum yang daerah-daerah yang lain. Disinilah yang sekarang ini sudah pembangunannya berjalan, sudah 60%. Seperti ini, patung ini sudah jadi, yang ini mendatangkan ribuan orang setiap hari tatkala COVID tidak ada PPKM itu. Nah, dari kondisi ini sekarang yang ini sudah jadi, juga Ka'bahnya ini sudah jadi, ini Ka'bah ini juga sudah jadi. Singapura, ada juga Arab Saudi kayaknya ini ya sekarang. Ini nanti yang di belakang ini juga ada Menara Eiffel. Menara Eiffel ini ada, ini bawahnya itu Arung Jeram. Ini Arung Jeram. Nah ini sudah jadi. Menara Eiffel hari ini sudah mulai dikerjakan, dan nanti juga ada ini jam Inggris ini, nanti sebelahnya ini Arung Jeram, dan juga Belanda ini ada. Nah inilah miniatur ini ada di sini sekarang dari 6 negara, dan di sini produk 6 negara itu ada semua. Produk 6 negara ada, dan di samping produk 6 negara nanti akan ada galeri 12 kabupaten kota yang nantinya saya tawarkan, dan itu tidak membayar, saya siapkan tempatnya. Jadi umpamanya oleh-oleh Pacitan, souvenir Pacitan itu ada di Kota Madiun. Souvenir Ponorogo juga ada di Madiun. Nah kondisi siapkan. Inilah yang nantinya dari segi kesehatan secara internasional kita siapkan. Pendidikan sekolah-sekolah yang bagus ada di Kota Madiun. Insya Allah nanti kalau bisa UNER membantu, mungkin kedokteran UNER saya buatkan kampus di sini 2 kelas atau 3 kelas. Kampus mungkin ada yang di Kota Madiun, karena ada rumah sakit provinsi ada di Kota Madiun. Nah inilah yang nanti akan saya tawarkan. Dengan kondisi ini insya Allah kesehatan, pendidikan, sarana wisata ini lengkap. Insya Allah kalau untuk rekrutmen 12 kabupaten kota saya kira tidak begitu sulit. Ini justru nanti akan rekrutmen peminat daripada Jawa Timur semuanya. Mungkin secara nasional akan datang di Madiun, karena ada tol ini luar biasa, Pak. Jadi yang saya pikirkan dulu, kalau Madiun itu ada tol mungkin ditinggalkan. Ternyata setelah Madiun itu kita bangun, orang lewat tol itu mampir dulu ke Madiun. Harus turun dulu, mau lihat ini. Inilah yang ini menjadi tugas saya untuk peningkatan SDM dan infrastruktur itu, yang nanti dikagumi semua orang mengatakan semua baik, insya Allah nanti akan datang di Kota Madiun. Tepuk tangan masuk tepuk tangan semua ini. Pak Direktur tepuk tangan, kalau sampai Pak Direktur tepuk tangan mulai dicegat itu ya. Sebenarnya gini Mas Warto, dengan replikasi dunia tadi saya berpikir mau matur Pak Wali Kota, kalau Bapak mendatangkan simulasi terus buat apa sekitar ada, ternyata memberikan kesempatan bagi Pacitan, Ponorogo, jadi Madiun nggak pengen sugih dewe. Jadi dan luar biasa gini Mas Suko, gini loh ya, Pak Mahdi ini bisnisnya memang nggak salah, milih wali kota itu tuh bahasanya pendidikan, guru. Jadi akhirnya luar biasa. Pikirannya gini, kalau di Indonesia kan ada taman miniatur daerah. Ini enggak, ini taman dunia. Taman dunia keliling mulai dari Singapura, pinter deket dulu langsung kemudian menginjak, kita kan habis lihat Merlion tadi, kemudian lihat apa? Nah, Mekah nang Ka'bah. Tadi tuh Mekah, Ka'bah, terus ke Turkinya, terus ditambah lagi karena kulinoe wong umroh itu mesti mampir ngejak nang Turki barang. Jadi akhirnya nanti ini jamaah ngene, wis gak sidorono wis nandi nang Kota Madiun. Nah, Menara Eiffel. Jadi ide-ide ini menjadikan Pak Wali ini sebenarnya kan mengorkestrasi Prof Badri ya. Mengorkestrasi 12 kawasan. Yuk, wis gak usah merasa bersaing dengan Kota Madiun, tapi bersanding bersama Kota Madiun. Sudah menyiapkan ikon-ikon dunia tadi, tinggal daerahnya. Berarti
sambungnya ini, kalau kawasan-kawasan semacam ini, konsep akademiknya gimana ini persiapannya, Prof Badri? Ono tawaran, Prof Badri. Kita punya program imunologi, forensik, ya kesehatan ekonomi kesehatan kaya perlu buka kelas khusus online karo pendopo wali kota. Ya. Kita nggak datang fisik tapi datang Pak Wali online ada ngono ya. Silakan Prof. Ya. Terima kasih Pak Wali atas inspirasinya tadi yang sampaikan memanfaatkan keunggulan keberadaan geografis Madiun sebagai pintu gerbang baik dari tol maupun transportasi kereta api dan menjadikan hotspot untuk 12 daerah ini menarik. Saya jadi ingat apa yang dilakukan oleh Pittsburgh waktu itu, selalu saya sampaikan gitu. Ketika Pittsburgh mulai ditinggalkan dari penduduknya 2,5 juta jadi 250.000, kemudian langkah pertama yang dilakukan wali kotanya adalah menggandeng dunia pendidikan. Carnegie Mellon sama University of Pittsburgh membuat Pittsburgh sebagai kota kesehatan dan kota pendidikan. Nah, sekarang ketika sudah berkembang, startup juga mulai hadir di sana. Nah, yang dilakukan oleh Pak Wali tadi, selain kesehatan ada 9 rumah sakit, juga pendidikan, tadi UNS juga ada di sana, dan yang terakhir ini wisata. Ini menurut saya luar biasa gitu. Inilah bentuk dari transformasi ekonomi yang selama ini selalu saya sampaikan di beberapa forum bahwa perlu ada perubahan struktur secara ekonomi di masing-masing daerah untuk mendukung RPJMN. Semoga nanti Madiun dan tentunya dengan kontribusi dari 12 daerah yang nantinya diorkestrasi oleh Wali Kota Madiun, insya Allah itu bisa berhasil melakukan transformasi ekonominya ini, Pak. Iya. Jadi Pak Wali, akhirnya kami semua yang di UNER ini, ingin saya cepet-cepet loh siaran toko nggone Balai Kota Madiun ya Mas ya. Ya, tapi gini Mas Jojo, merespon ya. Jangan sampai kemudian tidak memberikan kemanfaatan. Artinya begini, menurut saya Madiun naik kelas. Saya hampir setiap 2 minggu. Kuantum malah, kelasnya kuantum. Naik kelas ya, jadi dengan simbolik itu. Problemnya adalah satu, pasti nanti SDM. Kalau Pak Maidri maju sendirian, tidak didukung staf yang memadai, itu juga kasihan juga, karena itu mungkin sekolah pasca mungkin bisa kolaborasi sistem itu. Yang kedua adalah seni budaya. Jangan sampai kemudian dia hanya menjual simbol Merlion, simbol Ka'bah dan menjual kebab, tapi kemudian lokalnya tidak ada. Kan sudah ada pecelen. Nah, makanya pecelen tadi di ruang itu lebih dari makanan adalah dinamika. Saya mencontohkan mungkin karena ada Mas Jumadi ini juga ahli seni juga ya. Ada satu kalau di Eropa itu kan mesti ada orkestra dilombakan. Kita masih ada Panem Bromo. Jadi nyanyi Jawa dengan gamelan. Hadiahnya jangan ecek-ecek, misalnya 1 mobil. Kalau itu dilakukan itu bahkan pesertanya dari Suriname pasti ada. Itu yang saya keunikan, itu yang sosial budaya dapat gitu loh. Jadi bukan fisiknya tapi sosial. Tadi kan naik kelas. Yo, iku mau usulane wong Madiun to. Sampeyan kan wong Madiun lho. Saya kita besar untuk Surabaya. Untuk Surabaya ya. Jadi di suatu itu Pak Maidi, jadi berbagai macam hal tadi yang Madiun menjadi ikon. Ya, ini ada waktu 1 menit Pak Jumadi untuk memberikan komentar sebelum kita memasuki buletin Jawa Timur. Ya. Silakan Pak Jum. Iya Pak, makasih Prof. Pak Wali Kota tadi Mas Suko tadi. Jadi kalau kita melihat mungkin teman-teman di kota-kota seperti Shanghai itu ya. Di tengah kota Shanghai itu ada Yuyu Garden 5 hektar itu yang all-nya dipelihara Pak Wali Kota. Jadi mereka punya konsep all now and the future. Jadi yang all-nya diurus juga itu. Kalau itu bisa diurus Pak Wali juga seperti Mas Suko tadi yang di kesenian tadi mungkin yang all-nya dipelihara dimasukkan di konsep itu, saya pikir akan menjadi sesuatu. Jadi kota itu punya konsep, artinya masa lalu, sekarang dan ke depan itu semuanya. Jadi kalau eksempelnya mungkin mudahnya saya melihat Yuyu Garden di tempat kelahirannya gurunya kungfu itu
Di situ tempat yang menarik yang modern sekali itu, tapi di dalam 5 hektar itu all-nya pakai itu. Ini yang barangkali konsep yang akan membranding Kota Madiun juga untuk bisa meleverage ekonominya secara eksponensial. Jadi kalau kita lihat Pak Wali, data LG-nya Pak Wali memang sudah benar, di sana ada sektor keuangan yang luar biasa dan informasi komunikasi. Ini sektor basisnya Pak Wali, termasuk teman-teman yang bekerja di perdagangan, trading dan transportasi. Artinya kalau sektor ini dibangun, ya ini akan melesat ke depan. Ini kalau saya belajar ke Prof Badri ini, dasar ini ya sudah. Ini yang LG-nya ini yang pasti harus dikejar, dan yang di LG rendah ya kita Pak Wali sudah mengerin 12 kabupaten tadi. Di interlainnya kan ada Ngawi, ada Sragen dan macam daerah-daerah produsen beras termasuk Madiun sendiri. Itu saya pikir rasanya enggak khawatir lah, enggak khawatir ya. Tapi yang di LG di atas 1 ini yang mesti digeber terus, karena SDM-nya juga, lihat IPM-nya juga di atas 80, ini sudah luar biasa. Ini tinggal tadi Pak Suko quality aparaturnya Pak Wali mungkin grade-nya dinaikkan ke level internasional. Dan itu wilayahnya Pak Badri nanti harus ke sana, ke sekolah pasca itu. Iya, Pak Jumadi, luar biasa. Hari ini juga para camat, para lurah Kota Madiun juga menyimak acara ini, dan 1 jam kita sudah berlalu, ternyata tidak terasa dan masih banyak hal yang bisa kita gali dari pemimpin yang luar biasa, yang sangat inovatif, futuristik, membangun Kota Madiun. Untuk itu kita belajar dari Wali Kota Madiun. Tapi simak dulu informasi Buletin Jawa Timur yang menyiarkan semua peristiwa dari Jawa Timur. Kita ada break 15 menit, yang belum sholat asar, silakan sholat asar sambil menyimak Buletin Jawa Timur. Silakan Mega. Iya Prof Jojo, kita akan simak Buletin Jawa Timur di sore hari ini. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Halo, apa kabar sahabat? Salam jumpa dalam Buletin Jawa Timur bersama saya Kiki Deslia, yang akan memberikan informasi dari kabupaten kota di Jawa Timur, edisi 17 September 2021. Untuk informasi yang pertama, datang dari Blambangan Banyuwangi bersama Lydia Yuniarti. Banyuwangi, percepat vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil. Kabupaten Banyuwangi terus mempercepat vaksinasi COVID-19 termasuk kepada ibu hamil. Ada sekitar 5.300 ibu hamil yang menjadi sasaran untuk divaksinasi di Banyuwangi. Salah satunya vaksinasi ibu hamil digelar di Graha Pena Banyuwangi. Ada ratusan ibu hamil yang ikut dalam vaksinasi yang ditinjau langsung oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Festiandani. Ipuk mengatakan vaksinasi digelar sebagai ikhtiar melindungi ibu dan bayi di dalam kandungan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, per 14 September, cakupan vaksinasi dosis 1 di Banyuwangi mencapai 636.977 warga, atau sekitar 47,5% sasaran. Adapun dosis 2 sebesar 338.790 atau sekitar 25,28%. Kepala Dinas Kesehatan Dr. Wiji Lestaryono mengatakan, untuk vaksinasi ibu hamil, pihaknya sudah menyediakan 20.000 dosis untuk dosis pertama maupun dosis kedua, termasuk untuk pendamping ibu hamil. Sementara itu, salah seorang ibu hamil, Alivia Kusaini, mengaku bersyukur akhirnya bisa divaksinasi. Alivia yang tengah hamil 15 minggu, awalnya merasa khawatir bisa ikut divaksin atau tidak. Beralih ke Mega Kristi, RGR-FM, Tulungagung. Vaksinasi serentak merdeka bersama Pondok Pesantren. Program pelaksanaan vaksinasi serentak merdeka bersama Pondok Pesantren dan tempat ibadah dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui VidCon. Pemkab Tulung Agung melalui Bupati Tulung Agung Dr. Andes Marioto Biro MM bersama jajaran Forkopimda Tulung Agung meninjau pelaksanaan vaksinasi untuk pondok pesantren dan tempat ibadah, yaitu di Pondok Pesantren Sumrotus Salamah, Desa Tawangsari, Kecamatan Kedungwaru, Tulung Agung. Antusias masyarakat sangat tinggi demi mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini terlihat dari mereka yang berdatangan dan mengantri di petugas.
Setelah melakukan peninjauan pelaksanaan vaksinasi, Bupati Tulungagung beserta rombongannya mengikuti Fitcon yang dilaksanakan oleh Presiden RI Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Fitcon tersebut dilaksanakan untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi Merdeka bersama rumah ibadah dan pondok pesantren secara serentak di seluruh Indonesia melalui virtual mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kegiatan tersebut diselenggarakan di seluruh Indonesia dengan total 341 titik tempat ibadah dan ponpes. Adapun peninjauan secara virtual ini di wilayah Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Menuju ke Suara Madiun bersama Ben Chandra, membawa kabar sebanyak 1.108 pelajar siswa sekolah dasar telah melaksanakan vaksinasi di Kota Madiun. Vaksinasi untuk pelajar di Kota Madiun sampai di tingkat sekolah dasar. Pelajar SD yang telah berusia 12 tahun mulai dilakukan vaksinasi COVID-19 Kamis 16 September 2021. Vaksinasi sebanyak 1.108 pelajar tersebut sengaja dipusatkan di SDN 02 Mojorjo. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati menyebutkan vaksinasi tersebut sebagai salah satu syarat dimulainya pembelajaran tatap muka atau PTM secara terbatas dalam masa pandemi ini. Rencananya PTM terbatas untuk tingkat SD tersebut dimulai 27 September mendatang, sedangkan untuk SMP dijadwalkan mulai Senin 20 September 2021 nanti. Sasaran vaksinasi kali ini yaitu siswa yang per hari ini telah berusia 12 tahun. Rencana PTM terbatas tingkat SD hanya diikuti siswa kelas 4, 5, dan 6 untuk minggu pertama. Jika hasil evaluasi baik, minggu berikutnya ditambah dari jenjang kelas di bawahnya, dan juga waktunya terbatas. PTM hanya berlangsung 2 kali dalam seminggu, masing-masing anak. Kapasitasnya juga hanya 50%. Melihat rombel yang ada, per kelas hanya sekitar 14 siswa pada saat PTM nanti. Ben Chandra, Radio Suara Madiun. Informasi masih berlanjut dari Yuli Sulistiorini, Suara Pasuruan. 270 anak korban COVID-19 meninggal dunia di Kabupaten Pasuruan terima bantuan JPS. Sebanyak 270 anak-anak dari warga Kabupaten Pasuruan yang meninggal dunia karena terpapar COVID-19 menerima bantuan JPS, Jaringan Pengaman Sosial. Bantuan itu diserahkan secara simbolis oleh Irsyad Yusuf atau Gus Irsyad, Bupati Pasuruan, kepada 5 anak perwakilan di sela-sela acara Khotmil Quran virtual di Gedung Skoropuro, Kamis 16 September 2021. Di hadapan anak-anak yang menjadi yatim piatu, Gus Irsyad berpesan agar tidak lupa untuk mendoakan orang tuanya yang telah tiada akibat terinfeksi virus corona. Selain itu, Gus Irsyad juga memotivasi anak-anak tersebut untuk tetap kuat dan semangat dalam mewujudkan mimpi dan cita-citanya. Dengan bantuan yang diberikan, Gus Irsyad berharap bisa membantu meringankan beban anak-anak pasca ditinggal orang tua untuk selama-lamanya. Sementara itu, Swito Adi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, kepada Emil Akbar, Tim Liputan Diskominfo menjelaskan, bantuan JPS berasal dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, di mana per anak menerima uang tunai sebesar Rp200.000 yang bisa langsung diambil di Bank Jatim. Yuli Sulistiorini, Suara Pasuruan. Beranjak ke Kirana Nisa, Mahardika FM Kota Blitar. Gelar rapat persiapan uji coba MBK di Sparbud Kota Blitar mantapkan SOP pariwisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Sparbud Kota Blitar mengundang perwakilan pedagang serta pelaku wisata kawasan Makam Bung Karno MBK untuk membahas dan menyelaraskan standar operasional prosedur SOP rencana uji coba pembukaan MBK. Pertemuan berlangsung di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar Kamis 16 September 2021. Triman Prasetyono, Kepala Disparbud Kota Blitar, dikonfirmasi reporter Afik Rahardian mengatakan rencana uji coba pembukaan MBK ini masih dalam tahap pengajuan proposal, namun pihaknya sudah melakukan persiapan jika pengajuan tersebut disetujui pimpinan daerah. Triiman mengaku bersama seluruh pelaku wisata akan membentuk 5 unit pengawasan, diantaranya pengawasan unit PIPP, Pecak Wisata, City Walk, pedagang asongan, dan pintu keluar MBK. Dengan adanya 5 unit ini, Triiman memastikan semua pelaku wisata ikut menjaga protokol kesehatan di area MBK. Kirana Nisa, Mahardika FM. Beralih ke Alvin Lutfi, Persada FM, membawa kabar pemerintah Kabupaten Blitar ajak masyarakat patuhi aturan protokol kesehatan agar turun ke level 3.
Pemerintah Kabupaten Blitar mengajak seluruh masyarakat mematuhi aturan protokol kesehatan agar sebaran COVID-19 turun menjadi level 3. Jika hal tersebut bisa terlaksana, maka aktivitas di semua sektor akan kembali normal seperti biasa. PLT Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Endah Woro Utami mengajak lapisan masyarakat ikut berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memerangi penyebaran virus corona. Karena untuk turun ke level 3 ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak termasuk masyarakat. Menurutnya apabila status Kabupaten Blitar turun menjadi level 3, maka pembatasan mobilitas akan dilonggarkan oleh pemerintah. Selain itu, aktivitas di lingkungan pendidikan segera dibuka kembali. Untuk itu, ia meminta warga agar ikut andil mengendalikan laju virus corona. Endah Woro menambahkan mengenai pelaksanaan vaksinasi, masyarakat juga diminta proaktif dengan petugas saat dilakukan pendataan. Tujuannya supaya target vaksinasi di Kabupaten Blitar segera terpenuhi dan pembentukan herd immunity berjalan sempurna. Alvin Lutfi, Persada FM Blitar. Sementara itu kita beralih ke Suara Ngawi bersama Renata Surya. Kali ini membawa kabar turun level, kondisi terminal Kertonegoro Ngawi berangsur pulih. Menurunnya level PPKM di sejumlah daerah termasuk di wilayah Kabupaten Ngawi membuat kondisi transportasi umum berangsur-angsur pulih. Ali Imran Haryadi, Kepala Terminal Kertonegoro Ngawi mengatakan bahwa untuk mengantisipasi peningkatan paparan COVID-19 di Ngawi yang sudah melandai, penumpang yang masuk ke Terminal Kertonegoro Ngawi diwajibkan mempunyai keterangan swab PCR atau vaksin. Ali Imran menambahkan Kementerian Perhubungan bekerja sama dan Kementerian Kesehatan telah menyiapkan aplikasi Peduli Lindungi yang dapat digunakan untuk memantau kondisi vaksin dan riwayat perjalanan seseorang. Sementara jumlah armada bus yang keluar masuk Terminal Kertonegoro Ngawi pasca dibukanya kembali berkisar 810 armada dengan jumlah penumpang jarak pendek mencapai 5.000 hingga 6.000 penumpang. Sedangkan penumpang jarak jauh mencapai 1.000-an penumpang. Renata Surya, Suara Ngawi. Masih berlanjut ke Dewanta Pramayoga dari Suara Kota Probolinggo. Kementerian Keuangan anugerahkan opini WTP secara virtual. Bertempat di Comment Center Selasa 14 September pagi, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin hadiri Rapat Kerja Nasional Rakornas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2021 dengan tema Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri Bersama Hadapi Pandemi. Agenda yang digelar oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini merupakan acara strategis tahunan yang terdiri dari 3 acara utama, antara lain launching buku mengawal akuntabilitas, talk show, dan penganugerahan opini wajar tanpa pengecualian. Disampaikan kurang lebih 1.000 peserta berpartisipasi mengikuti Rakornas ini secara virtual. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya mengingatkan kepada seluruh peserta Rakornas bahwa di tahun 2021 pandemi COVID-19 masih belum usai, sehingga masih memungkinkan adanya pergerakan dalam pembiayaan negara melalui refocusing anggaran. Selaras dengan Menteri Keuangan, Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin juga memiliki fokus yang sama dengan pemerintah pusat terkait penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Sementara mengenai penghargaan opini wajar tanpa perkecualian WTP yang diberikan oleh Kementerian Keuangan, Wali Kota Habib Hadi akan terus berupaya mempertahankan opini tersebut di tengah kondisi pandemi COVID-19. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo untuk Buletin Jawa Timur. Masih untuk Buletin Jawa Timur edisi hari ini, ada Suara Gresik bersama Kevin Chandra membawa kabar Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik lakukan pembinaan pelaksanaan 10 program pokok PKK tahun 2021. Selasa 14 September 2021, Nurul Haromaini Ali, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik bersama rombongan meninjau langsung kegiatan PKK yang ada di Kecamatan Menganti. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Sujarto selaku camat dan Tim Penggerak PKK Desa Kecamatan Menganti. Nurul juga melihat langsung produk unggulan yang dihasilkan berupa kerajinan, makanan, baju, dan produk lainnya. Dengan memberikan pembinaan secara langsung, diharapkan kader PKK Desa bisa terus semangat dan produktif. Jadi bahwa di masa pandemi yang notabene kita selalu habiskan di dalam rumah, memang kita harus tetap produktif. Salah satunya dengan ini menghasilkan sesuatu yang nanti bisa menjadi roda penggerak ekonomi seperti ini, menghasilkan kerajinan yang nanti bisa mensupport UMKM yang ada di daerah. Dalam kunjungannya, pihaknya memberikan apresiasi kepada seluruh kader PKK yang ada dalam mendukung program pokok PKK selama masa pandemi dengan produk unggulannya. Hal ini bertujuan agar kader bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya di Kabupaten Gresik. Pihaknya juga mengatakan bahwa PKK Kabupaten akan memberikan fasilitas agar produk yang dihasilkan oleh kader PKK Desa bisa masuk ke pasar yang lebih luas. Ini kan punya Desa Wisma, Pak. Ini bisa menghadirkan produk-produk yang bagus. Oke, nanti kedepannya semoga PKK Kabupaten juga bisa memfasilitasi bagaimana produk-produk ini bisa didistribusikan. Saya Kepe Chandra, Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur.
Baik sahabat, ada Mabrur Al-Aziz, Suara Sampang. Kali ini membawa kabar Kepala KSP Muldoko puji keberhasilan Bupati Sampang mengatasi konflik sosial. Bupati Sampang Haji Selamat Junaidi menerima kunjungan kerja Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko di Pendopo Trunojoyo pada 15 September 2021. Turut hadir menemui kunjungan kerja Muldoko diantaranya ke Polres Sampang AKBP Abdul Hafidz dan Dim 0828 Sampang Letkol ARM Mulia Yasir Kalsum, Ketua DPRD Sampang Fadol. Selain itu hadir pula Tajul Muluk beserta Kepala Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang dan Kepala Desa Karanggayam Kecamatan Ompen serta tokoh agama dan tim 5. Bupati Sampang Haji Selamat Junaidi menyampaikan terima kasih kepada Kepala Staf Presiden yang telah menaruh perhatian khusus selama proses rekonsiliasi menyelesaikan konflik sosial dan agama. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko menyampaikan bahwa ada suatu hal yang menarik dari Kabupaten Sampang. Pihaknya mengapresiasi langkah yang diambil Bupati Sampang untuk menyelesaikan konflik sosial agama yang sudah terjadi hampir 10 tahun ini. Muldoko menilai hal tersebut merupakan pencapaian yang baik berkat sinergi seluruh pihak sehingga Tajul Muluk beserta pengikutnya berbaiat ke aliran Aswaja. Selain itu, pihaknya menyampaikan kepada masyarakat Sampang beserta seluruh pihak agar tetap mentaati protokol kesehatan untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Dari Suara Sampang, Mabrur Al-Aziz mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Kemudian kita ke RSAL Nganjuk, ada Agustin Merdekawati. Kang Marhain awali pembangunan Islamic Center Kabupaten Nganjuk. PLT Bupati Nganjuk Dr. Andes Haji Mahdin Jumadi SESH MBA meletakkan batu pertama tanda pembangunan Islamic Center Kabupaten Nganjuk yang berlokasi di Kompleks Masjid Besar Nurul Huda Tanjung Anom kemarin. Selain penanda awal pembangunan, juga dalam rangka memulai renovasi masjid yang terletak di Kecamatan Warujeng Tanjung Anom. Kang Marhain mengatakan bahwa Masjid Besar Nurul Huda merupakan salah satu masjid milik pemerintah Kabupaten Nganjuk, karenanya mengajak masyarakat sekitar untuk memakmurkan masjid. Dan salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Nganjuk dengan membangun Islamic Center. Karena masjid tidak sekedar menjadi tempat ibadah, namun masjid juga dapat menjadi tempat rekreasi religi yang bertujuan untuk memakmurkan masjid. Masjid juga bisa menjadi tempat perputaran ekonomi dengan cara memanfaatkan area sekitar masjid untuk pertokoan, yang hasil perputaran ekonomi tersebut diharapkan berjalan baik sehingga bisa bermanfaat dan memakmurkan masjid kembali. Dan berharap Masjid Besar Nurul Huda Tanjung Anom bisa menjadi ikon kebanggaan Kabupaten Nganjuk. Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Baik sahabat, untuk informasi yang terakhir bersama Panji Harto, Suara Sidoarjo. Di bawah konsorsium baru, Deltras FC Sidoarjo siap berlaga kembali di kompetisi Liga Indonesia. The Lobster, julukan bagi Deltras Football Club, klub sepak bola kebanggaan warga Sidoarjo, akan segera merumput dan meramaikan persepakbolaan tanah air. Sebelumnya, Deltras FC dihadapkan pada sejumlah persoalan, mulai dari tunggakan gaji pemain hingga sanksi dari FIFA. Amir Burhanuddin, CEO Deltras FC, menyampaikan segala macam persoalan dan kendala yang dialami oleh Deltras FC sebelumnya sudah selesai. Dan dalam waktu dekat, pihak manajemen The Lobster akan membentuk susunan pemain dan pelatih baru. Deltras namanya tetap Deltras dan Deltras tetap bermain di Sidoarjo, dan kami berharap Deltras tetap menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Sidoarjo. Kami tadi minta izin kepada Bupati, kami akan memulai laga kompetisi resmi di Liga 3. Sekaligus kami menyampaikan perencanaan klub ini ke depannya akan bagaimana. Dan Alhamdulillah Pak Bupati mensupport penuh. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Baik sahabat, kebersamaan kita untuk Buletin Jawa Timur edisi 17 September 2021 kita tuntaskan. Tetap jaga protokol kesehatan, sehat dan semangat. Saya Kiki Desilia, sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung.
Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Ya, baru aja kita menyimak Buletin Jawa Timur dan tentunya masih di program Erlangga Forum yang masih disiarkan di sore hari ini. Tentunya sahabat bisa mengaksesnya melalui YouTube kami di LPPL Suara Sidoarjo dan juga disiarkan serentak bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Ada kabupaten dan juga kota yang ada di Jawa Timur serentak menyiarkan program di sore hari ini. Kita ke Prof. Jojo. Terima kasih Mbak Mega. Iya Prof, sama-sama. Mendengar apa yang disampaikan Pak Wali. Pengen tahu ke Madiun? Oh, pengen banget ini Prof Jojo. Kota Madiun. Iya. Apalagi Iya, apalagi tadi ada beberapa ikonik Kota Madiun juga ya tadi ya. Iya, ikonnya dunia, bukan urusan ini tapi dunia, tapi tetap punya basis kultural. 12 daerah tadi menjadi penyangga yang apa? Ikon utamanya Kota Madiun. Kan Pak Wali ini, Mbak Mega. Iya, Prof Jojo. Kalau ukuran di kampus, hari ini tadi tuh lulus dokter loh ya. Wah, selamat. Waduh, Pak Wali Kota nih ya. Coba itu bagaimana konsep-konsep beliau mengembangkan sebuah kawasan. Ada justifikasi teoritiknya tadi Pak Suko ya dari Prof Badri bagaimana Pittsburgh yang dulu menjadi kota pertambangan kemudian kolaps dan kembali karena mengembangkan pendidikan dan kesehatan. Termasuk analisisnya Pak Jumadi. Recording in progress. Iya. Madiun ini dalam situasi gak tekor. Nah iya gak tekor. Jadi akhirnya makmur. Untuk itu apa? Ya, gandeng kampus Mas penting. Itu kalau dari Pak Wali Kota lulus, apa yang kurang? Yang kurang kita tanyakan. Kira-kira yang menjadi harapan-harapan Pak Wali ini, harapannya kan pasti ini. Acara sudah didengarkan. Kalau ini Mbak Mega, kalau ini 100.000, yang dengarkan itu 10.000, kali loleku 220.000 wong Mas pendengari. Burung Pak Lurah, Pak Camat yang ngrungokno iki. Iya, benar sekali. Apalagi masyarakat Kota Madiun ini banyak banget ternyata ya. Oh iya. Pak Guma juga biasa ini. Salam buat Pak Wali Kota. Oh iya, jadi Pak Wali kemudian apa yang panjenengan harapkan sekarang kepada masyarakat ya? Kalau pemimpin sudah hadir ke masyarakat sampai turu do omahe warga, melok cangkruan, mendengarkan wali kota menyapa programnya. Sekarang kulaan apa? Masalah. Nah, kulaan masalah tadi. Nah, ini mumpung dirungokno camat-camat kabeh, yo, lurah-lurah kabeh. Apa kemudian harapan Pak Wali untuk partisipasi masyarakatnya? Ya. Lapo nek sepadi tugasnya Pak Wali terus tugasnya Pak Camat. Tugasnya Pak Camat atau tugasnya Pak Lurah apa terus rakyat dewe gimana ini? Ya, monggo ini nanti baru konsepsi teoritiknya kan di kampus. Ya, monggo Pak Wali. Ya, jadi begini, Bro. Tadi sampaikan Pak Suko sama Bapak Jumadi, terima kasih sekali. Kota ini masih punya potensi dunia. Salah satunya yang belum saya keluarkan adalah kota pendekar, Bro. Punya 14 perguruan ya. Punya 14 perguruan, yang perguruan ini mendunia. Dan sebenarnya bulan September itu saya ada festival jurus seni dunia. Itu pesertanya seluruh dunia, 54 negara yang mau datang itu 27 negara. Nah, kebetulan COVID ini ya. Itu sudah tempatnya sudah jadi, gazebo sudah jadi semua, itu sudah jadi. Anggarannya sudah lah. Dan kompetitif dunia ini tentunya akan dilihat satu hal, 12 kabupaten ini dari pesilat dunia yang ada di kota 14 ini, Padepokan 14 ini semuanya ada, masa ada di situ. Semuanya ada masa ini. Nah, inilah sebenarnya kalau nanti akan kita jual dunia, ini kita sudah punya ikon ini dan tempatnya, Padepokannya semua sudah bagus. Inilah juga pendukung seni apa yang dikatakan Pak Suko tadi. Itu untuk Kota Madiun sebenarnya tinggal tadi apa yang disampaikan, masukannya mengemas. Lah sekarang
untuk masyarakat kita. Masyarakat kita itu sudah kita sosialisasikan, sudah kita ajak. Justru masyarakat kita itu bagaimana kota kita itu go apa yang sudah kita konsep. Termasuk Dewan, luar biasa Dewan kita itu semuanya on schedule. APBD on schedule. Dan bantuan-bantuan itu kota ini laporan keuangan pemerintah APBD itu nomor 3 nasional. Nomor 1 Jawa Timur terus, UTP terus, itu terus seperti itu. Nah, inilah yang kepercayaan masyarakat kita turun ke Pak RT, ke Pak RW, setiap RT kita pasangi VIP, kita punya 1.750 VIP, Siskampleng semuanya. Jadi di mana dia itu menggunakan IT-nya, dia menggunakan program-programnya, ini sudah mengalami kesulitan. Jadi inilah yang jaringan ini sudah kita buat. Lah satu hal staf saya, terima kasih kita connect dengan UNER ini. Bagaimana peningkatan SDM? Ya harus sekolah semua ini. Saya wajibkan sekolah. Jadi harus peningkatan ilmu. Yang ilmunya tidak ditingkatkan, tidak ke S1, tidak ke S2, ya di situ aja, Anda usah naik kan saya gitu. Nah ini karena harus kita paksa, karena kita harus menghadapi era yang sudah kita programkan itu. Impian itu harus SDM-nya harus berjalan semuanya. Dan alhamdulillah dari teman-teman ini ya tidak ada kesulitan lah, tidak ada kesulitan. Dan sudah saya siapkan SDM saya punya mahasiswa S1 468 anak orang miskin pintar, anak yatim piatu, saya sekolahkan semua. Saya beri beasiswa setiap tahun 9 juta. Setiap tahun juga saya beri 9 juta. Ini sudah berjalan, Pak. Mahasiswanya di mana, Pak Maidi? Apa? Mahasiswa kuliahnya di mana? Sekolahnya bebas, pokoknya dia bisa diterima di perguruan mana, dia nanya orang tidak mampu, itu saya beri beasiswa. Nah, beasiswa ini. Untungnya nek wali kota nih memang wong pendidikan, Mas. Jadi Pak Wali tadi mulai dari kampungnya berarti kan sudah terjadi digitalisasi semua kan, kampung digital. Ya, sudah, Pak. Sudah semua digitalisasi semua. Di wifi. Enggak usah Mas. Berarti kuliah ndak UNER online iso Mas Isan. Nah, gitu loh ya. Ini jadi Bapak Lurah ya toh di sini nanti kalau Pak Wali kan dokter Mas dokter. Kalau Pak Lurah dikuliahkan pasti suka ke Surabaya daripada online. Oh no, ya. Jadi tadi terus kampung-kampung yang kelas dunia luar biasa ada 14 padepokan. Ini kan begini. Pak Wali selama ini terus terang saja dari outsider kota melihat bagaimana para pendekar ya. Dulu orang punya kesan pendekar itu mau berita tawur lah Mas. Tawuran pol. Tetapi dalam kepemimpinan Pak Wali saya kan tidak menyaksikan itu. Oh ternyata dirubah mindsetnya bahwa kehebatan para pendekar dan antar padepokan itu diolah menjadi kompetisi kan gitu ya Pak Wali. Iya. Kompetisi artinya menjadi olahraga, menjadi sangat sehat dan kelas dunia. Nah itu kalau dibuka festivalnya kapan ini kompetisinya lagi Pak Wali? Itu sebenarnya pada waktu bulan Suro. 1 bulan bulan Suro itu kita gunakan itu. Sarana semuanya sudah saya siapkan. Kita sudah kirim surat ke Padepokan 54 negara yang siap hadir 27. Semua saya programkan, tempat panggungnya sudah jadi, semuanya sudah jadilah itu. Sudah saya siapkan. Akomodasi dan sebagainya kita siapkan. Harapan saya bahwa 14 padepokan yang ada di kota yang go internasional ini, tahulah ini loh internasional. Iya. Kita beri wawasan bahwa di dunia internasional itu kompetisi-kompetisi seperti ini tidak ada geger dengan temannya sendiri itu tidak ada. Nah kondisi itu akhirnya karena tidak jadi, saya sampaikan yang akan dilantik menjadi pendekar lokal ini hendaknya ada pengabdian pada masyarakat. Pengabdian masyarakat dulu 1 bulan, pengabdian di rumah sakit, membantu orang sakit, turun dari ambulan, dari depan pasar, menyabrangkan orang. Pendekar-pendekar ini yang akan dilantik menjadi disahkan ini, saya suruh ada pengabdian pada masyarakat. Nah, dengan kondisi ini insya Allah bahwa
sampai sekarang bagus, tidak ada yang berkelahi, itu tidak ada. Karena tinggal pengolahan kita saja, kita dekati, kita beri masukan-masukan untuk maju ke depan bersama. Ini ternyata juga bisa, Jadi itu. Energi kependekaran dirubah menjadi energi yang kompetitif, tentu ada perebutan wilayah, perebutannya bukan perebutan otot-ototan, tapi pialanya, ada festivalnya, dilombakan. Akhirnya masuk. Aku akhirnya punya ide dari Pak Haji Maidi ini, dari Pak Wali Kota ini. Oh, Surabaya biasanya ono adu doro. Ya. Kita usul wali kota Surabaya kan pas mahasiswa kita ya Pak. Nanti kelas kabeh para wali kota ini ya. Nah, apa itu? Festival adu doro itu dibuat festival sehingga tidak menjadi kriminal, tidak menciptakan kejahatan, tidak menjadi judi karena memperebutkan piala wali kota. Nah, ini kan memperebutkan pialanya wali kota Pak nih untuk pendekaran. Iya. Itu jenengan cek cerdas sih. Kok duwe ide barang ngono iku topo nduk endi piye? Ya, ya ta. Tapi kita tahu Pak Badri untuk Iya, mereview itu. Ini umpama enggak kalau Prof. Tadi sampaikan Pak Jumadi, terima kasih. Saya merekrut dari 12 kabupaten sementara saya optimalkan. Pahlawan Street Center ini setiap malam minggu itu ribuan orang. Jalan satu top, tetapi yang bisa parkir di situ adalah mobil antik yang umurnya 70 tahun ke bawah. Wah, bagus Prof itu. Antik umur 70 itu ganti Prof. Tapi kalau itu museum kan itu saja orang bosan. Itu setiap mobil antik itu dari mana-mana itu datang ke sini semua. Hanya merebutkan siapa yang terbaik. Saya punya tim. Saya beri penghargaan dari wali kota. Wah, senangnya luar biasa. Jangan mereka ini. Itu luar biasa. Setiap malam minggu itu ganti mobilnya, ganti dari mana-mana. Wah, Pak Wali, kalau yang pas begitu kami dijapri. Agar tim pasca langsung silaturahmi dan kemudian tim media pasca kita hadir sampai meliput. Ya, saya siapkan pokoknya. Kita liputan di sana. Ya Pak Jumadi juga ikut datang loh Pak Jumadi. Oh iya. Pertanyaan untuk Pak Jumadi. Dulu sebagai asisten perekonomian bagaimana sebenarnya ya tradisi, keunikan, ide-ide brilian seorang pemimpin yang menggali. Beliau kan sebenarnya menggali. Oh, yang namanya Bung Karno menggali apa? Oh, tadi soal ikonik mobil antik tidak sekedar dimuseumkan tapi ada dilombakan. Ya, kreativitas semacam ini tentu membawa dampak ekonomi. Tapi sekarang dengan kan juga dinas kehutanan. Nah, Kota Madiun satu-satunya kota di Jawa Timur yang memiliki hutan di tengah kota. Di tengah kota ada ini kan dengan perhutaninya bisa jalan itu nanti. Nah, kira-kira skema apa dari dinas kehutanan yang bisa dikontribusikan? Nah, tak kageno, khawatir Pak Wali, tak tageno nang kepala dinas kehutanan. Iki kalau wong perhutani akeh sing nyimak acara iki saiki. Nah, biar forest apa iku ndok kono kan ono forest cafe barang itu biar tambah berkembang kali gitu. Pak Jum. Monggo Pak Jum. Jadi sebetulnya kalau ini hanya additionalnya Pak Wali untuk estetika saja lah di kota itu, karena memang KPI kita tutupan itu harus 30%. Ini kan kalau Pak Wali punya itu ya sesuatu lah untuk estetika, untuk nambah KPI kita itu hal yang barangkali bisa diformal dalam permintaan untuk masyarakat di sekitarnya untuk bisa masuk secara gravitasi ke Kota Madiun. Tapi sebenarnya yang lebih penting kalau saya masih PLT Pak Prof di asisten Prof. Jadi saya masih bicara ekonomi masih boleh. Cek enak, rangkepane ku lho cek enak. Ya, terus nggih. Tadi Pak Wali punya tadi yang silat tadi. Saya identikan dengan di Shanghai tadi Pak Wali. Iya. Tidak hanya festival yang hanya berumur 1 bulan mungkin, tetapi barangkali kalau jadi objek kunjungan bahwa di tengah-tengah kota itu ada spasial yang memang menjadi historis dari sebuah seni pencaksilat itu. Kalau itu berarti dari bulan Januari sampai Desember orang kan berkunjung begitu.
akan berkunjung. Ini yang termasuk nanti sektor UMKM yang akan berkembang pesat, mulai dari yang dipakai di kaki sampai di kepala, itu mungkin termasuk senjatanya, itu menjadi seperti pintu masuknya Gittal Madiun kan juga simbol dari pencak silatnya di Madiun, itu barangkali menjadi sesuatu yang akan meleverage juga. Yang mungkin terakhir Pak, barangkali konsep partnership saya melihat tadi bagus, rakyat diberi free lah untuk bisa masuk di Madiun, itu teknik yang luar biasa Pak Wali. Itu geret tapi tidak tahu yang geret itu punya digratiskan tapi Madiunnya dapat banyak. Geret tapi produk dompet ya. Ini kan partnershipnya Pak. Tapi gini Pak, tadi ke depan itu saya minta kalau Madiun sudah kaya raya, ini coba Pak Wali itu hinterlandnya dipikir Pak. Nanti oke lah, misalnya sawah di Madiun sudah memang tata ruangnya sudah dirubah ke arah jasa. Seperti saya sampaikan, LG-nya di jasa memang sudah sektor basis. Nah ini mestinya hinterlandnya dipikirkan juga, Prof. Seperti mungkin kalau Madiun seperti DKI punya duit lebih, negara Depok, Bogor itu juga bisa diberi untuk ngurus apa yang diperlukan oleh Kota Madiun. Apakah ngurus berasnya, ngurus apanya, yang itu memang artinya Pak Wali punya sesuatu bahwa dalam hatinya juga aku nggak harapan menang-menang dewi lah, nggak akan bahagia sendiri. Dan saya pikir 12 kabupaten terutama di Jawa Timur itu juga menjadi perhatian penting, karena partnershipnya ini yang barangkali sesuatu sekali kalau konsep seperti itu bisa diterapkan Pak Wali, sehingga 10 tahun itu kurang sebenarnya kalau seperti ini terus Pak Prof itu. Ini Jadi luar biasa. Jadi Pak Jumadi sebagai pemegang otoritas juga di pemerintah provinsi melihat dan memotret Kota Madiun dengan kreativitas partnership tadi itu ternyata memperkuat sumbu ekonomi yang besar ya. Kalau ngomong urusan ekonomi itu kan harus Probadri. Terus begini Pak Wali, dengan Probadri ini menyimak ini karena insya Allah seluruh keluarga mertuanya mendengarkan melalui YouTube. Maka iki aku soalnya pesen, iya Mas, Pak Jojo, Probadri biar sering-sering kunjung pulang. Nah kunjung pulang, orang untung lihat bisa silaturahmi ke orang tua, tapi ikonik Kota Madiun juga semakin tumbuh dan berkembang dengan partnership tadi. Nah itu konsepnya di mana Probadri? Monggo. Terima kasih Bro Jojo. Mungkin Pak Wali bisa menggunakan konsep ekosistem pie model Pak Wali. Yang bisa membantu nanti bagaimana transformasi ekonomi yang dilakukan oleh Pak Wali. Misalnya tadi yang saya lihat ketika Madiun ingin menggunakan kesehatan sebagai anchor untuk pertumbuhan atau lokomotif pertumbuhan. Nanti tentu ada peran dari perguruan tinggi, tapi perguruan tinggi ini hanya salah satu aja aktornya. Tentu harus ada investor di bidang kesehatan. Tentu juga harus ada ketersediaan SDM yang terampil, sehingga perlu perguruan tinggi. Terus ada perusahaan-perusahaan yang memang terkait dengan bidang kesehatan tadi, termasuk transportasi dan peraturan-peraturan yang ada di daerah. Begitu juga kalau misalnya Madiun ingin mengembangkan kota wisata misalnya yang basiskan industri kreatif, baik yang pendekar tadi atau yang terkait dengan hal-hal local wisdom ya, misalnya kayak ketika ada event tentu nanti makannya pecel misalnya, nanti dibuatkan cerita bahwa memang para pendekar ini bisa kuat, di sisi yang lain juga karena makanan yang dimakan itu adalah makanan-makanan yang memang bergizi dan pada yang sama juga memenuhi kaidah 4 sehat 5 sempurna. Nah, di pecel ini ada story-nya seperti ini. Di story pecel sampai sekarang itu saya juga nyoba nyari-nyari di internet itu enggak ada. Saya rasa itu cara bagaimana membuat orang jadi tertarik, teredukasi ketika hadir di Madiun. Dengan menggunakan ekosistem pie model, saya rasa Madiun akan semakin berkembang dengan melibatkan banyak pihak yang terkait, Pak Wali Kota. Luar biasa, dan ini Pak Wali banyak sekali ya respon publik, Mas
Arif Rahman, terima kasih loh Mas Arif Rahman. Selamat dan hebat Pak Maidi. Dalam 2 tahun telah tampak perubahan besar. Kayak njaluk 2 periode ya. Cocok arek-arek ancene. Ini terima kasih juga Mas Bambang Dwi Marjoko yang juga hadir dan Dr. Jan Willian ya dari UKWMS ya. Terima kasih Pak Maidi. Semua memang mengucapkan banyak terima kasih pada kepemimpinan Pak Wali. Tiap bulan kalau pulang ke Madiun selalu menyenangkan. Ya ketemu ortu, juga menikmati pecel. Iya. Ya tapi apa ini? Ini tetap semangat Pak Maidi, perubahan Madiun dengan reformasi dan revolusi yang tidak melupakan ikon kultural. Merdeka, ngono nek aku ya. Apa yang Madiun boleh berubah kecuali pecelnya harus pakai daun jati yang menarik atau daun pisang. Nah, jadi pecel tapi nanti daun jati. Daun jatinya ngambil dari ini, hutan yang di tengah kota itu, di daerah perhutani. Di sekitar itu ada daun jatinya. Jadi oke Bapak Ibu yang saya hormati, senang bisa ketemu panjenengan bersama nanti para pembicara ini di sesi-sesi setelah commercial break akan kita mintakan untuk closing remark, pesan-pesannya masing-masing 2 menitan nanti Mas. Tapi sekarang untuk Pak Wali, ternyata ini banyak respon loh Pak Wali tentang perubahan-perubahan yang terus dikembangkan. Dan agenda ke depan dalam waktu dekat ini perubahan apa? Apa ada kejutan? Ya nggak perlu dirahasiakan. Oh minggu ngarep ono ngene rek acara rek. Orang Surabaya langsung bondong-bondong kita melintas ke sana. Apa ada dalam waktu dekat ini yang inovasi terbarunya? Ya, jadi gini Bro. Sebenarnya banyak program, tetapi ini yang jadi masalah itu Kota Madiun warna kuning level 2. Saya baru ngejar harus level 1 harus hijau. Setelah itulah nanti kegiatan itu insya Allah akan saya gas. Ekonomi akan saya gas benar untuk di Kota Madiun. Kalau COVID ngerem saya, COVID ini sudah kena dulu. Sudah kita rem dulu. Nah, ini karena ini sudah ada beberapa pengusaha yang kalau COVID itu bisa kita rem, pengusaha-pengusaha yang sekarang kita ikut berperan serta itu di sekitar Ka'bah tadi itu akan ada jualan tapi khusus pakai mobil Alphard, Bro. Jadi dia tidak akan mencari untung, tetapi dia ini akan ikut memasarkan kota dengan jualannya berbeda. Itu akan di situ. Kalau yang jalur itu nanti mobil antik, yang di jalur itulah nanti akan ada pengusaha-pengusaha besar itu di samping dia tongkrongan dan sebagainya, itu akan ikut menservis tamu-tamu yang datang di Kota Madiun. Ini yang COVID harus kita rem dulu ini. Ya betul. Tapi luar biasa. Jadi ide-idenya ini pakai Alphard Mat. Tadi ini saya nih Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Tapi ini juga saya terima kasih kepada Mbak Suparti. Aku Suparto Wijoyo dari Suparti Mas ini. Suparti Wiji jangan ya. Dari Universitas Terbuka Surabaya. Selamat dan sukses. Maju terus Kota Madiun dengan komando Bapak Haji Maidi bersama UT Surabaya. Ada ini Mbak Parti, UT Surabaya itu yang berkampus C UNER ya. Ya dicangking terus gini. UT Surabaya pinggire UNER. Nah. Di dalam kampus C UNER. Di dalam kampus C UNER loh ya. Nah, jadi untuk itu dengan apresiasi yang banyak dari para peserta, belum yang nanti YouTube, Facebook, Spotify, dan banyak medsos kami yang menyiarkan hari ini sampai ke Malaysia, beberapa kampus di Malaysia juga turut menyiarkan, tapi ikutilah commercial break berikut ini sebelum closing remark. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor Komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, Komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, Komandan. Ya,
Reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan juga perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powerade. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers bisa hubungi di nomor Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UC TV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Iya sahabat, masih di program Erlangga Forum di sore hari ini tentunya. Duh gak kerasa nih ya, waktunya udah mau di penghujung acara aja nih. Nah Cak Parto. Iya. Aduh. Sana luar biasa. Saya itu kagum loh Mega. Iya. Kalau lihat Mega kan kalau waktu break bisa hilang-hilang toh ini. Iya benar. Tapi Pak Wali Kota, Pak Maidi ini enggak, tekun, tetap nampak. Itu tandanya memang guru tenang. Oke. Dan memberikan pelayanan pada rakyat. Artinya fokus di situ. Waduh, sesuai sekali ya sama temanya hari ini ya. Iya, inovasi kepemimpinan daerah. Kita memang layak belajar dari Wali Kota Madiun. Dan sebelum beliau dan para pembicara yang lain, nanti gongnya akan tetap Pak Maidi untuk closing remark. Tapi ikuti dulu apa kreativitas yang dimiliki oleh Madiun. Simaklah tayangan berikut ini. Kita berdiri di sini, tegap dan saling berjanji. Kita
akan terus menjaga untuk kota Madiun tercinta. Selamanya kita akan terus berjuang bersama, membangun, menjaga, meraih mimpi-mimpi, wujudkan kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor 1 di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama. Jayalah kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, kota Madiun tercinta. Yeay, bagus banget itu tadi videonya Prof Jojo. Iya Mbak Mega, jangankan kita ya kita ini saja sangat cinta dan bangga dengan Madiun. Apa mana sing bojone wong Madiun ya Bro Badri ya. Jadi luar biasa, apalagi teksnya itu ya, berdiri saling berjanji. Tak terus no saiki. Rek, dulur-dulur Madiun dan siapapun yang ada di Universitas Airlangga ini berdiri saling berjanji bersama apa Maidi. Nah, ya toh, untuk apa? Mengembangkan Madiun. Tadi janjinya gimana? Ingin jadi kota terbaik di Indonesia. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Madiun. Di Pak Lurah tak dipotret tak kirim nang Pak Wali Kota loh. Disingkat tepuk tangan konangan iki kayak ya. Jadi terima kasih sekali para sahabat Erlangga Forum, baik Sivitas Akademika UNER yang hari ini menyimak melalui YouTube dan seluruh jaringan medsos Sekolah Pasca Sarjana, juga para pendengar, juga Kominfonya Kota Madiun, Mas. Luar biasa responnya. Aku njaluk ngene. Njaluk film uning ini. Wono kabeh. Madiun itu untuk transparansi informasi publik nomor 1. Di termasuk kategori terbaik. Iya. Jadi terima kasih semua pada tim protokoler dari Pak Wali Kota. Ternyata mereka kini Cak dibutuhno apa Cak? Artinya responnya luar biasa Pak Wali. Jadi kami dari Universitas Airlangga menjadi sangat nyaman untuk bisa bersama-sama bersinergi untuk penyelenggaraan acara hari ini. Itu bukan berarti terus ini Mas kiriman aduh pecel. Bener pecel ya. Nah, Pak Maidi nanti yang bagian penutup tentunya, tapi saya ingin terlebih dahulu untuk closing remark ini masing-masing udah 120 detik. Mas Suko nggo sih. Ya. Yang jelas dari Provinsi Jawa Timur. Nah, diurut nanti gongnya Pak Wali Kota kan gitu ya. Silakan Pak Jumadi ya, untuk Pak Jumadi ini di samping itu Pak Wali juga dosen Sekolah Pasca Sarjana. Center of Bureaucratic Reform and Good Governance di Sekolah Pasca Sarjana, ketuanya Pak Jumadi ini, tapi sekretarisnya juga Pak Suko yang tugasnya menyelenggarakan diklat-diklat kepemimpinan para eksekutif, pakai ke luar negeri. Kalau diklatnya Pak Suko ini dengan Pak Jum ini pakai ke luar negeri kunjungannya. Saya pengen mengajak stafnya Pak Maidi dan itu. Nah, itu. Saya tunggu. Untuk studi bandingnya gitu. Jadi silahkan Pak Jum. Terima kasih Prof. Pak Wali yang terhormat. Tadi performa sudah kita lihat. Artinya next ke depan tetap human development jadi basic yang fundamental untuk kota ini.
Dan Human Development Index ini memang angka Pak Wali, cuman itu belum mengilustrasikan produktivitas SDM. Nah tentu di samping spasialnya Pak Wali ada pendidikan vokasi yang di Kecamatan Mejayan itu juga menjadi faktor-faktor. Barangkali nanti kita juga di Erlangga juga punya semacam institusi-institusi yang barangkali next bisa bersinergi. Menurut saya tadi yang human development tadi harus coba pasti akan terkait dengan sektor basis yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau itu memang arahnya ke sana pasti tracknya sudah ke depan. Saya pikir ilmunya Prof. Badri sudah ini benar nih ya. Tinggal nanti lukisan-lukisannya Pak Wali nanti yang seperti pecel lain dan sebagainya itu kan lukisan-lukisan, tapi tracknya sudah benar. Artinya antara human development, sektor basis yang akan dikembangkan, yang representasi diantaranya itu human development index, ditambah dengan mungkin vokasi yang ada di sekitarnya, termasuk barangkali nanti Prof. Badri, Prof. Parto, dan kita dengan Mas Suko juga bisa berpartner untuk lebih, karena Madiun ini desainnya memang dari dulu menjadi gate-nya Jawa Timur bagian barat. Sehingga kalau Pak Wali mengkonstruksi 12 kabupaten, memang ini yang kelebihannya sampai melonjak ke wilayah Jawa Tengah ini yang beliau sudah punya strategi masuk wilayah sana, dan saya lihat memang itulah sebenarnya atribut-atribut strategi plan ke depan yang dalam basicnya sudah kita lihat sudah clear lah menurut saya. Tinggal nanti diisi insert mungkin aparatnya Pak Wali yang harus berstandar internasional nih. Prof. Parto tadi harus dengan Mas Suko ya kita format teman-teman di Madiun untuk standarnya kita up sehingga hasilnya atau outcome impact-nya bisa eksponensial. Saya pikir itu Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Jumadi, Pak Dr. Jumadi. Tepuk tangan untuk Pak Dr. Jumadi. Iki ndok ruangannya Pak Jumadi seluruh dinas kehutanan tepuk tangan ini. Nah, sekarang langsung ada pendekar komunikasi UNER tapi aslinya Madiun. Untuk itu silakan Pak Suko Widodo untuk memberikan closing remark bagi Kota Madiun. Ya, apresiasi Pak Maidi, tentu Bapak mendapat warisan Bapak Madiun adalah epicentrum dari kekuasaan asas Islam. Dan ruang secara geopolitik itu ada. Saya bayangkan ada sebuah tanah yang luas seperti Kemayoran di Jakarta, dan dia menjadi pusat festival dari Cepu, dari Bojonegoro, ada festival misalnya dari Jati, dari Wonogiri dan sebagainya. Dia menjadi meeting point dari wilayah sekitarnya. Mereka akan lebih suka ke sana daripada ke Surabaya. Mereka akan tinggal sekarang yang dibangun Pak Maidi meletakkan lapak terhadap simbol-simbolnya sudah mempubil. Problemnya adalah ketika ini menjadi naik kelas, harapan anak kelas 4 ke kelas 6 itu orang tua kan tinggi. Nah, Pak Maidi membawa beban harapan yang tinggi. Tentu tidak mungkin, karena itu tentu bukan tidak mungkin para stafnya terus ditingkatkan kualitasnya. Apakah bahasa Inggrisnya, apakah jaringan. Tapi mengelola sekian ini saya kira, dan saya apresiasi, apalagi secara geografis ya sangat mungkin itu. Yang dibutuhkan tentu adalah diskusi dari cangkruan Pak Maidi di lapangan, gaya-gaya bareng-bareng itu kan style yang tidak juaji. Wali kota bukan lagi seperti Kumarojo, tapi mendengar betul, jadi Engarso Mangun Karso tuturi yang baik untuk yang berkelas. Terima kasih, ini dawuhnya dari pendekar komunikasi UNER asli Kota Madiun. Nah, sekarang yang mantune wong kutha Madiun yang jadi direktur sekolah pasca Profesor Badri Munir Sukoco PhD. Silakan Prof. Atenun. Selama ini kita selalu mendiskusikan bagaimana transformasi ekonomi Indonesia, dan transformasi ekonomi Indonesia ini tentu bisa dimulai dari daerah-daerah. Nah, Madiun bisa menjadi best practices
untuk melakukan proses transformasi ekonomi ini, termasuk transformasi ekonomi ke sektor jasa, tadi ke kesehatan, pendidikan atau industri kreatif dengan pasar-pasar dari 12 daerah sekitar. Nah, tentu nanti agenda ke depan Bapak Wali Kota bisa melakukan orkestrasi pelaku-pelaku yang terkait dalam sebuah ekosistem. Insya Allah transformasi ekonomi Madiun ini akan bisa menjadi best practices untuk Jawa Timur dan menginspirasi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Prof. Badri Munir Sukoco yang sudah mengeluarkan statement langsung best practices dari konsep-konsep yang ada, dan beliau hari ini tadi nulis di Koran Nasional di media Indonesia soal biasa transformasi ekonomi. Ya, jadi ternyata itu prakteknya tulisannya mau burung ono Madiun nih soalnya. Nah, di edisi berikutnya dan puncaknya para sahabat Erlangga Forum, kita simak bersama closing remark dari Bapak Wali Kota Madiun. Silahkan Pak Wali. Ya, terima kasih Prof. Jadi masukan-masukan dari semua profesor, doktor, khususnya dari UNER ini luar biasa untuk saya. Memang setelah saya amati dan saya lihat bahwa kita ini setiap hari, setiap bulan, setiap tahun ini selalu ada perubahan. Dan saya harus membawa perubahan itu. Dan perubahan-perubahan itu tentunya dari ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu berada di kampus. Oleh karena itu, banyaknya ilmu yang ada di kampus ini perlu membawa perubahan-perubahan ke depan yang maju. Itu saya harus connect dengan kampus khususnya UNER. Ini yang sangat saya harapkan, sehingga dengan adanya ilmu-ilmu itu, arah-arah perubahan ke depan apa yang saya inginkan, baik staf saya dan saya, insya Allah itu akan bisa terwujud karena banyak para ilmuwan-ilmuwan yang ikut berpikir membawa perubahan kita untuk ke depan yang lebih baik. Ini harapan kita seperti itu. Ya, terima kasih sekali Pak Wali, tepuk tangan untuk Pak Wali yang akan menyapa, dan kami Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga merasa terhormat dan dengan bangga untuk senantiasa berkontribusi, bersinergi, bekerja sama untuk mengembangkan dan mewujudkan cita-cita Pak Wali Kota. Gedang gendut tali kecapi, kenyanglah perut, senanglah hati. Kita hari ini berjumpa dengan Pak Maidi, cinta NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mega. Iya, Prof. Jojo. Halo Mbak Mega. Iya. Luar biasa kita bersama Pak Maidi dan menuntaskan 2 jam. Kurang. Iya, masih kurang ini untuk menggali ilmunya ya. Kita akan jumpa di edisi-edisi berikutnya. Tentu langsung siarannya dari Pecelen, Kota Madiun. Iya, baik, terima kasih banyak Prof. Jojo dan juga narasumber kita, ada Wali Kota Madiun ya tentunya Dr. Randas Haji Maidi, sekaligus ada Dr. Suko Widodo, Ketua PPMK Universitas Airlangga, ada Dr. Insinyur Jumadi, Kepala Dinas Kehutanan, ada Prof. Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER Airlangga, dan tentunya ada Prof. Suparto Wijoyo, ya ampun, Wadir 3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga yang sudah membantu sahabat Jawa Timur tentunya mendengarkan beberapa inovasi tentang kepemimpinan daerah yang belajar dari Wali Kota Madiun. Terima kasih kehadirannya untuk para narasumber dan juga Prof. Jojo. Pak Wali, terima kasih semuanya. Iya, untuk menutup Erlangga Forum ini juga terima kasih banyak untuk LPPL Jawa Timur dari Kabupaten Blitar, Kota Madiun, Probolinggo, Mojokerto, Magetan, Pacitan, Malang, Pamekasan, Tulungagung, Trenggalek, Tuban, Bojonegoro, Jombang, Pasuruan, Nganjuk, Bondowoso, Sampang, dan juga Malang sudah serentak menyiarkan di program Erlangga Forum di sore hari ini. Dan tentunya sahabat, jangan lupa saksikan Erlangga Forum setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga 5 sore. Dan tentunya dengan topik-topik dan menarik yang lainnya tentunya. Saya Mega Laksana pamit undur diri di program dan ruang dengar Anda. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.